Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Pada mata kuliah agama yang ada di Universitas Perguruan Tinggi Umum, paling tidak nanti kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Kita akan belajar pertama adalah Islam, iman, ihsan. Yang kedua tentang hakikat manusia, karena pada prinsipnya banyak orang yang sekarang perilakunya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu manusia, alias tidak manusiawi sekali seperti itu. Ada anak membunuh orang tuanya, itu termasuk salah satunya tidak manusiawi. Makanya kemudian butuh untuk mengenal hakikat manusia. Nanti kita akan bincang lebih jauh. Dan kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang persamaan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Lalu kemudian yang keempat kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, juga mungkin nanti qaul sahabah, ijma, qiyas, dan juga perangkat daripada segala sesuatu yang bisa dijadikan menjadi sumber hukum Islam. Kemudian kita yang kelima akan belajar tentang bagaimana bekerja itu menurut konteks Islam. Jadi apakah kemudian kita ini sebagai manusia harus bekerja, lalu bagaimana juga kemudian kedudukan orang yang bekerja, bagaimana bekerja itu bisa dinamai ibadah, syaratnya bagaimana dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas juga. Lalu kemudian yang keenam kita akan bicara tentang dakwah dan tantangannya di era milenial, katakanlah seperti itu, atau dakwah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini penting karena dakwah sekarang maknanya sekian luasnya, maka di saat-saat seperti ini akan ditambah dengan dakwah medsos, dakwah bukan hanya pada wilayah yang bisa bertatap muka, tapi juga melalui dunia maya. Ini fenomena baru yang sekarang kita alami, apalagi di musim pandemi ini kita melakukan Zoom, melakukan berbagai aplikasi yang lainnya, Google Meet dan sebagainya, yang kemudian melahirkan tidak harus tatap muka. Nah, ini bagaimana dakwah yang harus kita lakukan seperti ini, atau juga dakwah dengan bil kitabah, dengan membuat buku, kemudian juga dakwah yang bil mauidhah, hanya sekedar memberi nasihat. Itu nanti banyak yang kemudian kita utarakan, kita sampaikan, sekaligus tantangannya. Bagaimana seorang profil orang yang berdakwah itu syaratnya kayak apa, nanti ada. Dan yang ketujuh kita akan bahas tentang nikah. Nah, di bahasan nikah ini tentunya para mahasiswa maupun mahasiswi itu lebih antusias karena memang dunianya dia. Jadi semester akhir diharapkan sudah punya pendamping wisuda. Nah, itu. Ini makanya kemudian nikah itu nanti bisa dipahami, lalu kemudian nanti bagaimana orang mau menikah, memilih calon untuk diajak menikah, lalu kemudian menggapai tujuan sakinah mawaddah warahmah, dan akhirnya kemudian menjadi keluarga yang patut untuk diteladani, bahkan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Nabi. Nah, karena itu untuk mengawali mata kuliah pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Baik, tolong diperhatikan. Islam itu setara konteks bahasa itu ada salima, aslama, silma.
salima itu artinya selamat. Jadi orang kalau sudah beragama Islam terus kemudian disebut muslim, maka dia harus bisa selamat juga menyelamatkan orang lain dari lidahnya maupun perilakunya. Nah, ini penting ini. Karena orang yang kemudian sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia berarti dinyatakan menjadi seorang muslim. Lalu bagaimana kemudian ketika dia diartikan seorang muslim yang baik, yaitu muslim yang mampu menyelamatkan tetangga kanan kirinya maupun orang yang dihadapinya dari lisannya, caci makinya, fitnahnya, ataupun selamat dan menyelamatkan perilaku kehidupannya. Aslama itu artinya pasrah, tunduk. Makanya orang yang kemudian muslim itu punya kewajiban untuk sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, 5 waktu. Allahu Akbar, tandanya kepasrahan. Ini. Kemudian silmun, damai. Jadi orang yang memeluk agama Islam, Islamnya sempurna, maka dia selalu menebarkan kedamaian, sopan santun, ramah, sekaligus tidak pernah menjadi teroris. Ingat, di garis bawahi, tidak ada teroris dalam Islam. Karena teroris itu adalah paham yang membuat orang resah, ya, membuat orang terancam. Nah, itu karena suka menteror. Nah, kita belajar untuk menjadi orang yang memiliki Islam rahmatan lil alamin. Menebar kasih sayang, menebar sopan santun, menebar akhlakul karimah, menebar pesan-pesan perdamaian, sehingga semuanya masuk Islam itu bukan karena paksaan, tapi karena adab, akhlak maupun kedamaian yang disebarkan. Ini yang perlu dipahami. Karenanya kalau menurut konteks istilah, maka Islam itu melaksanakan rukun Islam yang 5. Nah, ini makanya jidat rolat lukat patso mojil, jidat siji syahadat rolat loro salat lukat telu zakat patso papat poso moji munggah haji. Ini dipahami lalu kemudian diamalkan satu persatu, dan yang paling terakhir itu ada syarat kalau mampu. Jadi haji kalau mampu. Kalaupun belum mampu, tidak diwajibkan untuk haji. Ini. Lalu kalau kemudian kepingin supaya bisa haji, Pak, ya gampang. Ya mulai sekarang wiritan dekat sama Allah, ya zikir sebanyak-banyaknya. Yang kedua, celengan, harus suka menabung, ya suka menabung. Ya, itu caranya supaya agar bisa cepat haji. Berikutnya kemudian adalah iman, ya, Islam, iman. Iman itu artinya menurut bahasa adalah percaya, aman. Nah, orang yang memiliki iman itu disebut mukmin. Jadi orang mukmin itu orang memiliki iman. Dan iman itu ada di dalam hati, tatanan dalam yang menunjukkan buahnya itu artinya adalah keyakinan. Jadi buah daripada iman itu adalah keyakinan, semakin yakin kepada Allah. Ini. Nah, yang dibuat untuk yakin apa alatnya? Hati. Makanya kemudian Imam Qushairi itu beliau berkata, iman itu adalah kekayaan yang tak terkatakan. Jadi kalau kemudian panjenengan itu ditakdir oleh Allah dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, tapi kalau hatinya itu penuh dengan iman, maka Anda ini punya kekayaan yang tidak bisa diaudit, tidak terkatakan begitu. Tapi kalau kemudian di hatinya tidak punya iman, alias tidak punya kontrol, tidak punya rem, yang terjadi seperti itu. Dia punya kekayaan bukan semakin dermawan, tetapi kekayaan yang dititipi oleh Allah
itu akan menjadikan kesombongan dan akan melahirkan dirinya itu menjadi tidak baik, bahkan akan diperbudak oleh hartanya itu sendiri. Karena tidak ada iman. Makanya iman itu kekayaan yang tak terkatakan. Beda, ada orang yang ditakdir oleh Allah dalam keadaan melarat, miskin, tapi istimewa. Perilakunya baik, sholatnya baik, puasanya baik, dan segala sesuatunya itu selalu difikir karena memang dia punya rem, punya kontrol yang disebut dengan iman. Maka ini iman penting. Maka menurut bahasa adalah percaya atau aman, menurut istilah melaksanakan rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ya, ada 6. Yang termasuk adalah iman kepada qada qadar, iman kepada hari kiamat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada malaikat, iman kepada Allah. Ya. Berapa itu? Nah, iman kepada kitab-kitabnya Allah. 6 tuh. Itu penting untuk kemudian dibaca sekaligus kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting kalau urusan kiamat, ya, jangan mudah percaya kepada siapapun yang menyatakan bahwa kiamat itu akan terjadi tanggal sekian, hari sekian, sampai kemudian dinyatakan akan terjadi pada jam sekian. Itu namanya Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Jadi terlalu percaya itu tidak baik, dan itu tidak diperbolehkan kita untuk mempercaya orang-orang seperti itu. Maka percayalah hari kiamat pasti ada, namun untuk masalah hari dan sebagainya itu hanyalah Allah yang tahu. Ini namanya adalah orang yang beriman. Dan kemudian orang yang memiliki ihsan. Nah, ini ihsan itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Ini catatan. Jadi orang kalau punya ihsan, maka dia akan memiliki buah dari sifat ihsannya, merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, itu adalah dirinya itu punya akhlakul karimah, karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Beda dengan orang yang tidak merasa, maka dia kemana-mana dia akan melakukan sesuatu amal perbuatan sekehendak dia, ataupun kemudian dia akan mencari tempat yang sepi, tidak ada orang yang tahu, satpam tidak tahu. Itu maksudnya adalah dia berharap untuk melakukan kemaksiatan, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu. Berarti dia belum ihsan. Orang yang belum ihsan, belum memiliki sifat ihsan, berarti belum muhsin. Nah, orang yang memiliki sifat ihsan itulah disebut muhsin. Dan orang yang muhsin, orang yang dikatakan memiliki sifat ihsan, merasa selalu diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan ramai maupun sepi, merekalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberi akhlak, dan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan diberi ruh yang mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semuanya akan bisa menjadi baik. Nah, ini tatarannya ini bisa seperti ini. Dasarannya yang tengah ini, ya, ini adalah iman. Iman itu pondasi kuat. Jadi jenengan semuanya kalau ingin kuat dalam beragama, maka harus dibangun keimanan, kepercayaan kepada Allah yang kuat, pondasinya harus kuat, ya. Lalu kemudian ada yang namanya Islam, ya. Kemudian juga ada namanya ihsan. Nah, ihsan itu posisinya puncak, ya, di atas. Nah, terus kemudian Islam ini adalah seperti hiasan. Makanya ibaratnya kalau rumah itu seperti itu, ya. Jadi yang membuat ini bisa menjadi bagus itu adalah
ihsannya, karena dihias dengan akhlakul karimahnya, ya, ya, mustawa tertinggi. Nah, kalau yang membuat kokoh rumah itu karena Islamnya, karena sholatnya bagus, maka seperti tiang yang kuat, yang menancap. Lalu kemudian barangkali puasanya bagus, maka dia akan seperti jendela yang yang bagus, yang kuat, ya, anti rayap. Dan mungkin barangkali juga syahadatnya bagus, zakatnya bagus, maka itu akan seperti bangunan yang kuat. Lalu kemudian itu akan dihiasi dengan ihsan yang paling tinggi karena akhlakul